Oke, lanjut ke unit 2, yaitu tentang direction. Direction tahu? Ya, arah atau petunjuk. Jadi kita akan di unit 2 kita akan belajar tentang asking and giving direction. Bertanya atau meminta dan memberi petunjuk atau memberi arah. Oke, langsung saja kita open page 12. Page 12 tentang materi asking and giving direction, meminta atau memberi petunjuk. Kita coba baca dulu materinya. Kita yang ini dulu, yang dalam kotak dulu. Flash info. When you give a direction to someone, ketika kamu memberikan petunjuk atau arah kepada seseorang, speak slowly. Ucapkan atau berbicaralah dengan pelan-pelan. Pelan di sini bukan dalam artian volume, tapi pelan dalam kecepatan. Jadi nggak irih ngono rek, tapi banter, cuma alon-alon. Alon-alon itu nggak, maksudnya nggak cepet-cepet lah. Misalnya alon-alon gitu nggak, tapi tek tek tek. Jadi pelan-pelan, alon-alon gitu. So the person can understand. Jadi sehingga orang yang kamu kasih tahu tadi itu can understand, bisa mengerti. Use your hands, gunakan tangan kamu, your hands, to demonstrate, untuk mendemonstrasikan, untuk apa ya, menggambarkan atau menyupport apa yang kamu ucapkan itu. What you mean, apa yang kamu maksud. Jadi misalkan belok kiri, belok kanan, ea. Terus juga use the word please, gunakan kata please, mohon atau tolong itu when you are asking someone for direction, ketika kamu bertanya pada seseorang untuk sebuah arah, untuk petunjuk, menanyakan petunjuk lah kepada seseorang itu, kalian harus tambahkan please biar sopan gitulah. Wong Jawa rek, jadi nyun sewu kalau di bahasa Jawa itu. Terus langsung yang E, untuk asking for direction, use the phrase when you are asking for direction. Kamu bisa menggunakan frasa-frasa ini ketika kamu bertanya atau meminta petunjuk pada orang lain. For example, untuk contohnya, if you have a meeting, ketika kamu memiliki meeting atau memiliki pertemuan in their office, di kantor mereka, you can use the following expression. Kamu bisa mengikuti ekspresi-ekspresi berikut ini. Jadi ini sekedar untuk contoh saja, ada 4 di sini ditulisnya. How do I get to your office? Bagaimana aku bisa tiba di kantor kamu? Terus nomor 2 ada can you tell me the best way of getting to your office? Bisakah kamu memberitahu aku jalan terbaik, ya jalan terbaik kayak lagu ya guys, of getting your office, untuk tiba di di kantor kamu. Itu jalan terbaik itu maksudnya ya yang langsung to the point gitu, nggak muter-muter nggak ngalor gitu langsung. Nah gitulah. Terus nomor 3, what is the quickest way, ini jalan tercepat gitulah, of getting to your office, untuk tiba di kantor kamu. Jadi hampir sama kayak tadi. Kalau ini paling cepat, kalau tadi yang paling baik. Paling cepat itu termasuk yang paling baik apa enggak ya? Enggak, karena kita punya pacar cepat itu belum tentu yang terbaik, betul enggak? Yang terbaik itu yang bisa mengerti kita. Iya, curhat malah. Number 4, where are you exactly? Dimana kamu sebenarnya? Dimana kamu persisnya? Gitu. Jadi ini menanyakan kamu itu sebenarnya di mana? Di hati aku, ya. Terus yang poin B, giving. Ini salah ketik, ini gini ke enek. Harusnya giving direction in English, memberikan petunjuk dalam bahasa Inggris. Nah sama kayak yang atasnya tadi, use this phrase, gunakan frasa-frasa ini when you are giving direction in English, ketika kamu memberikan petunjuk atau arah dalam bahasa Inggris. Jadi ini sekedar contoh aja, masih banyak cara yang lain sebenarnya untuk menunjukkan atau memberi petunjuk atau arah pada orang. Yang number 1, come off the motorway, keluar dari jalur, atau motorway itu apa ya, jalur ya kayak jalan raya gitulah. Highway juga sama, jalan raya. At junction, persimpangan, exit 12. Di tol itu biasanya ya keluar 12 gitu, nggak tahu istilahnya ya, di jalan-jalan itulah
untuk menunjukkan jalan itu maksudnya. Number 2, follow the sign to, ikuti rambu-rambu atau tanda-tanda ke titik-titik. Nah, misalkan ke sana, ke selatan, ke barat, ke utara, dan seterusnya itulah. Terus yang number 3, there is a one-way system in the center of town. Ada jalur satu arah, itu sistem jalur satu arah, the center of town, di pusat kota. Terus number 4, take the A12 to Stamford. Jadi ambil A12 untuk ke Stamford. Itu maksudnya nama tempatnya, nama daerahnya, nama kota lah. Kalau di sana itu Stamford. Mungkin ini Tosono, Baron, Tanjung Anom, go straight on. Jalan lurus, jalan terus, itu left. Left itu kiri. Right itu right at the light, tepat di depan lampu, atau right, kalau right itu kanan, bisa juga tepat ya, bisa tepat, bisa kanan. At the roundabout itu apa namanya, bundaran gitu, bundaran HI atau bundaran apa gitu. At the junction, di persimpangan of titik-titik dan titik-titik, diisilah sembarang. Go past the supermarket, lewati supermarket atau melewati supermarket gitu. You will come to, kamu akan tiba, kamu akan datang, atau see, melihat, misalkan kamu akan, you will see gedung, building, you will see SMK Kusuma gitu misalkan. It is the first turning, ini adalah belokan first, pertama. On the right, di kanan, belokan kanan. After the bank, setelah bank gitu. Point C, getting information. You can use these phrases, kamu bisa menggunakan frasa ini when you reply to someone, ketika kamu membalas atau menjawab seseorang who is asking for direction, yang meminta petunjuk gitu, bertanya tentang petunjuk. Number 1, will you be coming by car or by train? Akankah kamu datang menggunakan car, menggunakan mobil, atau kereta, by train? Jadi kamu bisa menanyakan itu, kamu itu mau kesini itu menggunakan kereta apa mobil gitu, apa dua-duanya, mobil numpak kereta gitu. Bisa gak ya? Gak bisa ya kan? Nek mobilnya belum kan bisa, mobil-mobilan paling. Terus number 2, it's much easier if you take the train. Ini lebih easy, lebih mudah if you take, jika kamu menaiki atau numpak, ya wis kulah, numpak train, numpak kereta. Number 3, which hotel are you staying at? Di hotel mana yang kamu tinggali, atau hotel mana yang kamu tinggali itu. Ditanya hotel yang mana dia tinggal. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang asking and giving direction. Ada yang ditanyakan? Kalau masih ada yang ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, langsung task 1. Task 1 di halaman 12 itu ada yang bawahnya tadi, bawahnya penjelasan. Untuk menjawab yang task 2. Task 2 itu ada pertanyaan tentang true or false, benar atau tidak. Nah, benar atau tidak ini harus tahu bacaannya di task 1. Coba kita baca ya task 1. Today I go to a bookstore. Hari ini saya pergi ke toko buku. I go there on foot. Saya pergi ke sana dengan jalan kaki. Because it is not far. Karena ini tidak jauh from my house, dari rumah saya. The bookstore is on Lawu Street. Toko buku berada di Jalan Lawu nomor 46. I want to buy some book. Saya ingin membeli beberapa buku, pensil, dan ballpoint. Because, karena a week later, seminggu lagi, I will go to school. Saya akan pergi ke sekolah after a long holiday, setelah liburan panjang. Kayak kita ini, liburan panjang. Terus lanjut di alinea kedua. From my house, dari rumah saya, I go to the south. Saya pergi ke selatan. I walk for about, saya jalan kurang lebih 500 meters until I get a T junction, setelah sampai saya
tiba atau menemukan pertigaan T-junction. From the T-junction, dari pertigaan tersebut, I turn left, saya belok kiri, and go straight, dan jalan terus about 100 meter, kira-kira 100 meter. There, the bookstore is between a restaurant and elementary school. Di sana, bookstore, toko buku itu di antara restoran dan sekolah dasar atau SD. There are post office, ada juga post office, kantor pos, and junior high school, SMP, in front of the bookstore, di depan toko buku. On the left side, di sebelah kiri atau sisi kiri dari post office, kantor pos, there is a bank. There is a bank, ada sebuah bank. There is also a bakery, ada juga toko roti atau toko kue. On the right side, di sebelah atau di sisi kanan dari post office, dari kantor pos. Nah, di task 2 kita jawab langsung. Number 1, statementnya yaitu the writer went to bookstore by motorcycle. Penulis pergi ke toko buku dengan menggunakan motorcycle, sepeda motor. True or false? Ya. Kalau gini berarti false. Kalau gini true ya. Oke. Number 2, the writer will buy some school equipment in the bookstore. Penulis akan membeli beberapa peralatan sekolah di toko buku. Number 3, the writer will walk to south from home. Penulis akan berjalan ke selatan dari rumah. Iya. Number 4, the bookstore is beside the bank. Toko buku berada di sebelah bank. Ya. Terus number 5, in front of bookstore there are post office and junior high school. Di depan toko buku ada kantor pos dan SMP. Oke, sudah kita jawab 5 pertanyaan di task 2. Lalu di materi writing, task 1 itu draw the road. Gambarlah rute from your home, dari rumah kamu ke sekolah kamu, dan explain it in word, dan jelaskan dalam bentuk kata-kata. Kita lewati aja ya, karena itu harus gambar terus kita langsung ditulis gitu. Saja task 2 di writing, di materi writing halaman 13. Fill the blanks with the word in the box. Isilah titik-titik dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Oke, jadi di situ ada dialog, ada titik-titiknya, dan diisi sama pilihan-pilihan kata yang sudah disiapkan di kotak ini. Nah, di kotak ini kita tinggal milih, guys. Mudah kan? Mudah sekali kalau yang bisa. Kalau yang belum bisa, mari kita belajar. Terus di situ percakapannya ada Derry sama Fandi. Derry sama Fandi itu apa? Sahabatan apa? Nggak tahu lah kita. Kita coba langsung aja ya. Kita baca. Fandi, is there any titik-titik in the building? Fandi, apakah ada titik-titik di building, di gedung? Sampai sini kita masih belum paham apa maksudnya. Coba kita baca lagi yang bawah-bawah ya. Yes, there are bla 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 actually. Ya, ada sebenarnya. Masih belum? Can you tell me the bla 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 one? Bisakah kamu memberitahu aku tentang titik-titik? My blood bla 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 is very low. Darah saya titik-titik sangat rendah. Rendah. Coba lagi. Are you okay? Apakah kamu okay? Yes, but I need to eat something right now. Ya, tetapi saya butuh makan sesuatu sekarang. And I didn't bring any, dan saya tidak membawa titik-titik from home, dari rumah. Oke, di sini ternyata Derry itu lapar. Jadi kita sudah tahu konteksnya, mungkin ini ada di sebuah gedung atau di kantor.
Dan Derry itu bertanya sama Fandi, karena lapar. Karena lapar kita akan mencari toko bangunan, mosok yo enggak lah, yo toko makanan atau yang jual makanan. Nah, berarti Fandi, is there any bla 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 in the building, itu dia menanyakan mau beli sesuatu, beli makanan. Kalau beli makanan di kantin apa kafetaria ya? Bisa kafetaria, bisa kantin, karena dalam kota ini kan ada kafetaria sama kantin, itu sama-sama jualan makanan. Is there any, mungkin kafetaria. Is there any kafetaria? Ya, number 1 adalah kafetaria. Terus yang nomor 2, nomor 2. Duh. Bola. Yes, there are 2. Ada 2. Kenapa? Karena ada, jawabannya 2 ya, karena daerah itu kan menunjukkan banyak. Terus yang nomor 3, can you tell me the bla 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 one? The itu berarti pakai superlatif ya, masih ingat? Yang superlatif itu yang nearest, terdekat, yang paling dekat. Bisakah kamu memberitahu aku yang paling dekat? Nah, my blood is very low. Glukosa. Jadi mungkin darah rendah itu kalau lapar, pusing mungkin ya. Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Oh ya, nomor 4 tadi glukose ya, glukos. Terus langsung yes, but I need to eat something right now and I didn't bring any. Tidak membawa any snack. Nah, snack ya, bukan snake. Kalau snake itu ular. Snack yang dimakan itu snack. Number 5, snack. Ya betul, snack. Terus number 6, just take that, hanya lewat that elevator. Number 6 itu elevator. Tahu elevator? Elevator itu lift. Ya, lift ya. Itu namanya apa ya? Lift ya. Yang kayak kamar terus masuk, keluar sudah beda ruangan, sudah beda suasana, itu lift ya namanya. Ya itu. Tahu numpak gak enggak tahu aku. You sleep itu. Nek sing tangga berjalan apa? Kok lali aku tangga berjalan itu. Apa sih? Just take that elevator, hanya ambil itu elevator tadi, naik elevator, naik lift itu, and go to the 15 dan pergi ke lantai 15. On the elevator, keluar dari elevator tadi, turn left. Di sini belok kiri. Sini nomor 7 itu left, belok kiri. It's at the end of the hall, di akhir dari hall. Apa hall itu maksudnya? Kayak apa namanya, aula gitu. Di akhir dari aula itu ada di situ. It is small bla bla bla. Ada kantin sama kafetaria itu kan kecilan kantinnya. It is a small canteen. Jadi antara kantin sama kafetaria itu tadi bisa. It is a small cafeteria. Ini juga bisa. But you can find, number 9, but you can find, tetapi kamu bisa menemukan sandwich or cake there, atau kue di sana. Terus, thanks Fandi, terima kasih Fandi. Do you want something from there? Apakah kamu ingin sesuatu dari sana? I can, bla bla bla. I can karena tinggal satu kayaknya. Bring itu ya. Aku bisa membawakannya when I'm back, ketika saya kembali. Terus Fandi bilang, no, I am fine. Tidak, saya tidak usah, saya baik-baik saja gitu aja. Derry itu, jadi nggak mau. Kayak aku aja gak apa. Ya sampai situ aja dulu yang kita bahas. Nanti di video berikutnya kita bahas selanjutnya. Sampai sini video dari aku. Kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Aku Adi Wikitama. This is my way. Wush.